Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut bab 30. Tadi dari pembahasan tentang masalah sihir berlanjut terus sampai kepada bab ini, masih kaitannya semuanya. Yaitu sekarang yang kita bahas menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Jadi karena bintang ini hujan turun. Yang tadi kita sudah singgung sebenarnya, ada benda langit ini untuk meramal atau mengaitkan peristiwa yang terjadi di muka bumi, padahal tidak ada kaitannya. Kok karena bintang ini terjadinya hujan? Gak mungkin. Allah tetap yang nanti menurunkan hujan. Allah yang tentukan hujan turun, bukan karena bintang. Kalau ini yang terjadi di masa jahiliyah, orang jahiliyah seperti itu, Bapak-bapak. Sekarang pun juga masih. Sekarang apa gimana? Masih. Bintang luku. Bintang? Oh, bintang luku. Bintang luku. Masih bedok di situ boleh dikasih. Berarti diimpor dari sana, dari jahiliyah ya? Iya. Boleh ke sana, baru nyebar. Si batu. Hafal banget ini. Saya harus sinau ini jahiliyah dari asal. Bintang luku. Bintang luku yuk. Ya. Jadi bintang ini tuh dikaitkan dengan turunnya hujan. Padahal sebenarnya nggak nyambung. Mungkin kalau mau dikaitkan itu dengan geraknya angin, geraknya awan, itu baru nyambung. Dengan bintang enggak. Maka biasanya kalau orang jahiliyah ketika turun hujan ini, hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Sedangkan kalau orang beriman, saat hujan itu turun, mereka katakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini hujan sudah selesai. Hujan ini turun bifadlillah karena karunia Allah dan rahmatnya. Hujan ini turun karena karunia Allah dan rahmatnya. Nanti kita lihat di sini gimana perbedaan antara tradisi jahiliyah dan orang-orang muslim. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian dengan mendustakan Allah. Quran surat Al-Waqiah. Ditulis keterangannya mendustakan Allah, bentuknya mendustakan Allah, bentuknya mengatakan hujan turun karena sebab bintang. Karena hujan itu rizki nggih? Iya toh? Nah, di antara bentuknya tadi mendustakan Allah itu artinya mengatakan hujan turun karena sebab bintang, dan hujan itu rizki. Jadi yang dimasukkan dengan rizki di sini, kalian membalas rizki. Rizki di sini beri keterangan kalian membalas turunnya hujan. Jadi hujan itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika hujan turun itu Nabi SAW katakan itu ya baru saja Allah itu ciptakan. Makanya hujan itu lebih alami. Ya, hujan itu sangat-sangat alami sekali dan bawa berkah. Makanya saking Rasulullah SAW itu jarang mendapati hujan ketika beliau itu hidup, maka ketika hujan turun tuh beliau buka baju kemudian ingin diguyur dengan air hujan tadi, biar dapat berkah. Taib. Sekarang lihat perkataan tadi ya, rizki itu hujan yang turun, nggih. Terus mendustakan Allah itu apa? Mengatakan hujan turun karena bintang-bintang. Terus Abu Malik Al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baca artinya. 4 perkara dalam umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang belum mereka tinggalkan adalah membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencela nasab orang lain, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang dan meratapi orang yang telah meninggal. Terus. Nabi lantas bersabda,
Wanita yang meratapi orang yang telah meninggal, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan mengenakan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Sekarang lihat di garis bawahi, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Garis bawahi juga di atasnya perbuatan jahiliyah. Ya, perbuatan jahiliyah berarti menisbatkan hujan itu karena sebab bintang ini dan bintang itu termasuk perbuatan jahiliyah. Kalau kita katakan itu perbuatan jahiliyah berarti perbuatan yang jelek. Ada berapa di sini perbuatan jahiliyah di sini sebutkan? 4. Totalnya ada 4. Satu apa? Membanggakan. Lihat ditulis itu, kasih nomor 1. Membanggakan kebesaran leluhur. Wah, ini simbah saya ini. Jadi simbahnya saja yang bagus, dia itu enggak. Dia banggakan leluhurnya ke atas. Wah, saya itu keturunan jalur ini. Wah. Padahal simbahnya saja itu yang bagus, dia enggak. Dia pemabuk, peminum, peselingkuh. Ya, kamu selalu banggakan, wah ini saya ini keturunan simbah ini. Leluhurnya dibanggakan. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Karena belum tentu dari sisi nasab itu bapak sekalian orang itu jadi jelek, enggak. Yang di atasnya itu jelek, di bawahnya boleh jadi orang yang soleh. Bapaknya itu mungkin di situ seorang pembunuh, peselingkuh, anaknya jadi baik, jadi soleh, mungkin. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, meratapi orang yang telah meninggal. Nah, yang terakhir ini, yang keempat ini yang dibahas dalam hadis selanjutnya. Sekarang apa yang dimasukkan di dalam bahasa Arabnya, lihat di atas itu, wan niyahatu 'alal mayyit. Niyaha. Ya. Niyaha. Niyaha itu apa? Nah, sekarang catat ini, meratapi mayit yang dimaksud apa? Bentuk-bentuknya. Kalau kita lihat dari hadis ini dan perkataan para ulama, meratapi mayit itu bentuknya 1. Nangis keras, menangis keras. Menangis keras, tanda tidak ridho pada takdir. Itu namanya meratapi atau niyahah. Terserah yang meninggal dunia itu mati dalam bentuk apapun. Ya ini sambil teriak-teriak nggak terima, itu namanya niyahah. Dia ambil gelas, gelasnya hancur, ambil HP, HP-nya hancur, mukul tembok, temboknya hancur. Siapa tahu tuh. Ada kocok, kocoknya hancur. Itu namanya niyahah. Ya, itu namanya niyah. Kemudian yang kedua bentuknya, mengungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Yang hanya terus menambah kesedihan. Yang hanya terus menambah kesedihan. Makanya bapak-bapak sekalian perhatikan, dalam mazhab Syafi'i untuk takziah itu cuma 3 hari saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i silakan buka buku Syafi'i, jangan tutup-tutup. Ya, jangan kayak orang Yahudi nutup sini kitabnya nggak mau baca. Ini kitab Syafi'i. Kalau saya mau bawa turun kitabnya ada di atas itu. Bawa literatur banyak, nanti saya turunkan buku Syafi'i semua di sini. Takziah dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tidak hari ke-7, tidak hari ke-40, tidak hari ke-100, tidak nyewu, tidak terus sampai seterusnya.
Maksimal 3 hari. Kenapa maksimal 3 hari? Kalau sudah lebih daripada 3 hari, padahal sedihnya sudah hilang, akhirnya ingat lagi, aduh meninggal lagi, diingat-ingat. Diungkit lagi hari ke-7, datang lagi hari ke-40, diungkit lagi, padahal sudah hilang sebenarnya. Itu namanya. Maka takziah itu dibatasin. Kenapa dibatasin? Aslinya sudah sembuh, itu tidak ingat lagi, diungkit-ungkit lagi terus. Iya kan? Itu namanya mungkit-mungkit. Paham ini ya? Saya nggak singgung tradisi jenengan, enggak. Saya sebutkan kitab Syafi'i kok. Tadi kan saya sebutkan kitab Syafi'i itu ada di Matan Al-Ghaya wa Takrib. Lihat sarah-sarahnya juga banyak jelaskan seperti itu. Ada penjelasannya juga dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bullah. Jelaskan juga sama. Saya nggak buat-buat. Yang masih lakukan ya berarti orang mau cek kitab Syafi'i. Padahal ngaku Syafi'i. Padahal dia ambil kunut subuhnya, dia nggak pakai ini. Ngambil yang dia mau, nggak mau ngambil yang ini. Wow, masalah iki. Apa bedanya kalau orang Yahudi coba? Yahudi tahu sifatnya gimana? Dia nutup hukum rajam itu. Nah, ini nggak dilihat ini. Nah, dia bilang, buka itu, kamu nutup-nutupi itu apa? Itu hukum rajam itu. Dia buka, itu kan jelaskan hukuman rajam ada juga di kitabmu. Nutup. Ya, mirip nggak? Nah, itu kan, wes ngerti tapi tetap lakoni terus. Yahudi kayak gitu, Yahudi ki wes paham, ya. Yahudi itu wes paham loh, pinter banget itu, nggak mau amalkan. Ini di kitab Syafi'i nggak usah buka kitab Hambali, pakai Syafi'i. Kalau pakai kunut subuh harusnya ikut ini juga dong. Ada lagi, saya mungkit banget tentang masalah kubur tuh nggak habis-habis itu. Kitab Syafi'i tadi ada kunut subuh, di sini juga masalah kubur nggak boleh diberikan semen, nggak boleh diberikan dinding, nggak boleh berarti di keramik, nggak boleh dikasih kijing, menyelisih nggak? Padahal dia pakai kunut subuh, kenapa ini nggak mau ngikut yang ini? Setengah katanya. Nah itu kan milih-milih lagi berarti. Jelas ini. Itu ada, kenapa ini ada kok nggak mau ikut yang ini? Kok milih seenaknya? Ya, paling ngaku Syafi'i. Ngaku Syafi'i itu ikuti Syafi'i yang benar. Namun nggak semuanya juga kita ikuti. Ada dalil cocok, ambil itu Syafi'i. Kalau nggak cocok nggak ambil. Ya, gitu. Syafi'inan, saya bahas Syafi'i itu nggak habis-habis tuh. Mau muter-muter sih Syafi'i, saya baca buku Syafi'i terus kok. Saya punya pengajian malam Rabu itu. Saya sudah ngaji berapa tahun ini? Saya selama sini berapa tahun? 2013 sampai 2004 tahun itu. Kitab Syafi'i sudah 2 ini kali kedua ini. Nanti kira sesat. Terus hatam, satu kitab sudah hatam. Ini kitab yang kedua. Kitab pertama saya bahas Matan Al-Ghaya wa Takrib. Di kitab kedua sekarang Safinatun Najah. Nanti saya bahas lagi kitab Syafi'i semuanya. Kira saya nggak ngaji Syafi'i juga. Dia nggak bilang dia Syafi'i tapi nggak paham Syafi'i. Langgar mazhab Syafi'i sendiri coba. Ya tak? Cuma ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau nggak mau seperti dia, wah itu radikal. Ya karena aku bilang saya radikal. Dibilang ISIS lagi. Terus Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid. Nah, coba lihat tadi, sebentar. Tadi hukumannya apa orang yang niyah tadi? Hukumannya tidak bertobat sampai mati. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian yang berlumuran cairan tembaga, dikenakan mantel yang di situ penuh dengan penyakit gatal. Berarti masalah nggak niyah? Nah, niyah tadi bentuknya apa? 1, menangis keras kan? 2,
ngungkit-ngungkit lagi tadi. Bisa karena ngungkit-ngungkit lagi dengan hari yang berulang-ulang tadi. Ya, takziah dengan lebih daripada 3 hari. Dan ingat dalam mazhab Syafi'i, ini kalau pakai Syafi'inan loh ini. Enggak pakai mazhab lain ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, silakan lihat di tafsir Ibnu Katsir ketika dibahas wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasannya manusia cuma mendapatkan apa yang ia usahakan saja. Imam Ibnu Katsir katakan, Imam Syafi'i berkata, ingat, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Imam Syafi'i berkata, kirim bacaan Al-Quran pada orang mati tidak nyampe. Paham ini? Kirim bacaan Al-Quran pada orang mati tidak nyampe. Saya tidak bahas mazhab Hambali. Ini karena dia ngaku Syafi'i tadi. Termasuk kirim Al-Fatihah. Ya, tadi yang tanya kirim Al-Fatihah. Kalau berdasarkan pendapat Syafi'i ya, kirim bacaan Al-Quran nggak nyampe. Itu. Ini Syafi'i loh ini. Ibnu Katsir katakan Imam Syafi'i berkata, ini bukan imam yang lainnya, bukan murid-muridnya, langsung simbahnya. Ya, ini mbah buyutnya langsung Mbah Syafi'i loh kalau mau gampangannya bilang itu. Simbah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu perkataannya kayak gitu. Mau manut sopo coba? Ya, bacaan Al-Qur'an pada orang mati itu enggak nyampe. Paham kan? Nah, sudah saya enggak singgung amalan kalian kok, saya cuma bawa perkataan Imam Syafi'i. Tersinggung ya alhamdulillah. Terus Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam salat subuh di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Nah, hujan turun malam harinya. Berarti kan hujan turun nikmat, tadi rizki kan turun dari langit. Terus tatkala beliau telah selesai, maka beliau menghadap ke arah para sahabat. Tadi apa berarti? Sholat ya? Sholat apa tadi? Sholat subuh. Malam harinya itu hujan. Tahu dulu di masjidnya Rasulullah SAW pakai apa? Keramik apa pakai apa? Hah? Tanah kan? Iya, tanah. Namun bukan berarti masjid jenengan harus tanah juga karena manut tuntunan Rasul, bukan. Soalnya ada kiai yang tobat malah nyeleneh. Tobatnya gimana? Dia mau persis sama masjidnya dengan Rasul, nggak boleh dikasih keramik coba. Sholatnya ngangge sandal dibawa pakai masuk masjid, dan itu nggak pakai keramik. Saya bilang ini, aduh kiai ini kuno tenan ini. Salah paham. Sholat dia bid'ahkan pakai sejadah. Sejadah itu bid'ah. Saya tuh mau bakar bukunya sebenarnya. Saya sudah beli dari dulu itu. Saya mau bakar bukunya. Tapi saya nanti mau ada waktu saya mau bantah satu-satu itu perkataannya. Hah? Sajadah bid'ah dia bilang, bukan saya, dia. Dia bilang kayak gitu, kenapa? Oh, nggak ada di zaman Kanjeng Nabi. Sholat langsung di tanah. Ini nih, sholat subuh kan Rasulullah SAW itu tahu di malam harinya hujan. Di dalam hadis disebutkan Rasul itu sholat di atas lumpur. Berarti kan nggak pakai sajadah. Salah kaprah kalau dengan dia. Nah, ada kiainya yang dulu yang bukunya itu apa ya, mantan kiai apa judulnya saya lupa, itu banyak sekali di atas itu. Sudah saya malas baca gara-gara dia pernah bantah tulisan saya juga itu. Saya tulis tentang Nabi Isa akan turun di akhir zaman, dia bilang ini ngawur tulisan ini. Wah, saya bawa dalil-dalil banyak, dia cuma bilang ngawur aja, dia pakai dalil yang masih di bawah sana sini. Orang bawa ijma, dia cuma ngomong kayak gitu. Ada kiai juga yang gini. Mendingan saya kiai yang biasa-biasa saja walaupun dia punya amalan bid'ah seperti itu, namun nggak keliru dalam masalah akidah seperti ini, masih lebih mending. Ini fatal sekali. Ya, kiainya itu namanya Maharus Ali. Itu nggak usah beli bukunya lagi. Ya, itu pemahamannya sudah sesat. Padahal muridnya si Abdul Aziz bin Bas. Ya. Sama-sama belajar di Saudi kok dia keluarnya jadi kayak begitu orangnya. Nah ini, sholat subuh malamnya hujan. Kalau Nabi SAW sholat itu, berarti sholatnya di atas lumpur. Salah satu pelajarannya bapak-bapak, kalau ada sesuatu yang nempel di sini, nggak masalah ketika sujud. Buktinya Nabi SAW itu sholat di atas lumpur. Paham ini ya? Berarti rambut jenengan jatuh. Boleh nggak nempel pas saat sujud? Boleh. Nabi saya saja lumpurnya nggak dihapus. Jadi nggak apa-apa pecis nih seperti ini. Nempel gini.
Ya maksudnya ini besar lah, ini kecil soalnya. Ya, ini nonton sampai gini nggak masalah. Yang penting kan saya nempelkan ini. Ada penghalang sedikit nggak masalah. Tapi kan saya maksudkan untuk nempelkan ini pada saat sujud. Ini salah satu sanggahan. Ya, buktinya Rasulullah SAW pernah sholat di atas lumpur. Terus, nah, baca artinya. Beliau lantas bersabda, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada juga orang kafir. Orang yang mengatakan, hujan turun kepada kami karena karunia dan rahmat Allah, dialah orang yang beriman kepadaku. Nah itu dia katakan hujan turun kepada kami karena karunia dan rahmat Allah. Lihat kalimat bahasa Arab di atasnya, mutirna bifadillahi wa rahmatihi. Itu doa ketika selesai turun hujan. Itu doa ketika selesai turun hujan. Terus, sedangkan orang yang mengatakan hujan turun kepada kami lantaran bintang ini dan itu, dialah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. ya kalau dia katakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, inilah orang yang kufur dan dia itu mengimani bintang-bintang, bukan beriman pada Allah. Jadi kelirunya di situ. Maka digarisbawahi, hujan turun kepada kami lantaran bintang ini dan itu. Inilah perkara jahiliyah, keyakinannya orang musyrik. Lalu Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang maknanya adalah sebagian orang ada yang mengatakan bahwa bintang ini dan itu telah benar. Allah lantas menurunkan ayat-ayat berikut ini yang artinya, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Apakah kalian menganggap remeh Al-Quran ini? Kalian mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Ya lihat digarisbawahi, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Terus digarisbawahi lagi, kalian mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Tadi sama seperti di awal ya, yaitu mengganti rizki maksudnya apa? Rizki itu apa? Turunnya hujan. Mendustakan Allah apa? Menyatakan hujan itu turun karena bintang. Terus kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir surat Al-Waqiah ayat 82. Tafsir surat Al-Waqiah ayat 82. 2. Dijelaskan 4 perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Dijelaskan 4 perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Apa saja tadi? Bangga dengan keturunan, mencela nasab orang lain. Yang ketiga, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, niyaha. Apa tadi niyaha? Meratapi. Bentuknya ada berapa? 2. Banyak menangis keras. Yang kedua, mengungkit-ungkit lagi. Terus yang keempat. 3. Yang keempat, ada bentuk kekufuran. 4. Ada bentuk kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, yang tadi disebutkan dalam hadis yang di halaman 127 yang di bagian atas. Itu disebut di situ dia beriman kepadaku, kemudian dia itu kafir. Kafir yang dimaksudkan situ tidak mengeluarkan dari Islam. Terus yang kelima. 5. Penjelasan tentang hadis qudsi. Pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Hal ini disebabkan turunnya nikmat hujan. Pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir kepadaku. Hal ini disebabkan turunnya nikmat hujan. Yaitu ada yang beriman karena Allah yang turunkan hujan, ada yang kafir karena menganggap bukan karena Allah, namun karena bintang-bintang. Yang keenam. 6. Perlu dipahami makna beriman dalam hadis di atas, yaitu dengan menisbatkan bahwa hujan adalah karunia Allah. Terus kafir. Nomor 7.
7. Perlu dipahami pula makna kafir dalam hadis di atas, yaitu dengan menisbatkan bahwa hujan itu disebabkan bintang-bintang di langit. Jadi beriman itu kalau kita sandarkan turunnya hujan itu pada Allah. Kafir itu kalau kita tidak mengakui itu dari Allah. Yang ke-8. 8. Ucapan seseorang, sungguh telah benar bintang ini dan itu, mengandung unsur kekufuran dan sama dengan ucapan hujan itu turun karena bintang ini dan itu. Sungguh telah benar bintang ini dan itu sama kata beliau dengan kalimat hujan itu turun karena bintang ini dan itu. Terus 9. Di antara metode pengajaran guru kepada muridnya adalah dengan melontarkan suatu pertanyaan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Jadi ilmu itu boleh diberikan dengan tanya jawab, kasih kuis dapat hadiah gitu. Suruh hafal doa dapat hadiah. Ora hafal-hafal. Nomor 10. 10. Ancaman terhadap wanita yang meratapi orang yang telah meninggal. Kenapa disebut wanita di sini? Yang banyak meratapi itu wanita. Laki-laki berarti cengeng. Laki-laki itu biasanya kuat, kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan ya? Mbah Muji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musim kemarau dan penghujan ini biasanya orang petani itu mempunyai masa siji keloro telu katakan ketiga kapat 5 6 itu labuh itu lalu sama rendem 10 12 Terus apa tujuannya itu, Mbah? kemudian biasanya tanggal 28 September itu mulai penanaman walaupun belum turun hujan, tapi dilalaknya tanggal 28 itu biasanya kalau jika kemarau panjang juga turun hujan, maka itu dianggap istilahnya itu menurut perhitungan. Setiap tahunnya berarti 28 September setiap tahunnya. Ya. Itu mulai kapat, mulai masalah itu sudah pasti itu seperti itu. biasanya Walaupun sekarang belum turun hujan tetap ditanam juga. Iya. Dan ternyata memang pas turun hujan juga tanggal segitu. Wah, ampuh sekali ramalannya itu ya. ramalan apa tulisan di tanggal juga demikian. Pranoto Mongso. 28 itu kalender Septembernya, bukan pakai kalender apa? Selasa Kliwon, bukan? Bukan. Kok iso pas ya? Ya ilmu tinten. Ya nggak nurut ya nggak apa-apa, terserah nanamnya itu kapan saja boleh, nggak usah pakai hitung-hitungan kayak gitu. Nanti kalau di jatang kemarau panjang ya ngapain tanam, nggak ada hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas. Kurang muter-muter loh. Saya pernah membaca WA bahwa jika laut nanti di daratan Arab itu telah terjadi banyak sungai akan mendekati tanda-tanda dari kiamat. Apakah itu benar? Apanya tadi? Banyak jika laut nanti di Jazirah Arab itu sudah terdapat banyak sungai akan terjadi tanda-tanda. Iya, itu tanda-tanda kiamat tuh, nanti Arab tambah subur. Terus yang padang pasir itu malah tumbuhi tanaman-tanaman. Ada, itu tanda kiamat. Apakah itu juga Sudah pernah saya bahas di malam Kemis itu, lihat videonya di YouTube. Sudah ada. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tekankan itu sengaja ini kami sudah melakukan seperti itu melaksanakan cuma 3 hari pada belum ada sebulan ini kami melaksanakan pengajian di sana tempat kami melaksanakan pengajian dan surat Yasin Pak. Itu cuma 3 hari bagaimana terus 3 harinya terakhir setelah baca surat Yasin itu kami mengadakan pengajian berujang di ceramah. Ternyata yang mengikuti ceramah itu pun tidak sedia dengan kita. Maksudnya dia malah memberikan itu harusnya sampai 10 hari. Ada turunan gini sehingga jamaah ini jadi bingung. Mau 3 hari tidak setuju, Ustaz yang kami gagakan malah menggunakan bingung. Katanya sampai pulang ke rumah. Yang lain minimal 1 ayat. Seandainya tidak diberi, katanya itu sakit. Kembali ke kuburnya. Apa tadi kembali ke kuburnya? Arwahnya itu balik lagi. Sekarang sebelum pas dikubur itu arwahnya kemana uangnya? Iya, ini saya tanya dulu, arwahnya kemana sih itu keyakinannya? Yang kiainya bilang kayak gitu, bilang balik nanya gini Pak, emangnya malaikat bisa kecolongan sampai arwah itu gentayangan kemana-mana? Tanya sama dia, masa orang sudah masuk kubur itu bisa keluar dari kubur? Kalau penjara Indonesia keluar dari penjara itu mungkin. Kalau ini masuk alam kubur kok metu dari kubur, emangnya malaikat bisa kecolongan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau berani katakan iya itu mudah-mudahan nanti dia ini bisa kabur ya nanti, mudah-mudahan ya. Ya. Yang saya sampai sekarang itu belum tahu mungkin karena sampai berguna atau gimana. Itu kadang-kadang kalau kita melakukan Salat sunnah, ya. kita bergeser tempat. Ya, itu disunahkan bergeser tempat, Pak. Hadisnya saking Muawiyah. Muawiyah itu katakan, Rasulullah SAW itu katakan, kalau selesai sholat, pisahkanlah dengan zikir atau pisahkanlah dengan pindah tempat. Kalau sudah zikir bisa di tempat itu saja nggak masalah. Namun kalau belum zikir karena mau melaksanakan sholat sunnah, pindah tempat. Tujuannya apa pindah tempat? Biar banyak tempat yang jadi saksi pada hari kiamat untuk dukung orang yang sholat tadi. Sunnah saja hukumnya. Baik, batasannya berapa hari? 3 hari, ya. Namun dia katakan lagi sampai 7 hari kan? Baik. Kalau dia ngaku Syafi'i berarti bilang saja Pak jenengan ngelanggar aturan dalam mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i yang benar. Gitu aja. Itu sudah ada aturannya. Baca, bilang dia buka kitab Syafi'i lawas. Cari juga dalam mazhab Syafi'i di buku-bukunya semuanya ada. Kalau dia kunut subuh harusnya ngemanut pada ini. Ya, jangan milih yang ini terus yang ini nggak mau milih. Ya, jadi Syafi'i yang benar. Terus tadi sudah 3 hari. Sekarang pertanyaannya, kenapa pilih surat Yasin? Karena surat Yasin jantung Al-Quran, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Karena perintah setelah mati itu bacakan surat Yasin, hadisnya juga dhaif, hadisnya juga lemah. Atau kata Nabi SAW, katanya ada hadis yang mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin pada orang yang akan mati di antara kalian. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya muttarib, bergoncang. Jadi hadisnya bermasalah. Enggak usah surat Yasin.
Datang 3 hari itu nggak mesti baca surat, jenengan kasih ceramah saja sudah cukup. Namun undang orang yang sepemahaman biar nggak buat onar. Pendataan masalah ya. Tadi sudah betul itu, sudah betul. Jenengan undang kiai yang bermasalah, maka datang buat onar. Masyarakat jadi bingung, jelas. Ya. Kalau malah mau, ini untuk berubah pelan-pelan ya. Jenengan suruh baca Yasin, terus tafsirkan surat Yasin. Di DS itu ada buletinnya. Sudah sampai ayat berapa kemarin? 10 ya? 11. Sudah sampai ayat 11 loh itu. Dibacakan buletinnya itu. Ada nanti minta ke jamaah-jamaah punya. Tafsir surat Yasin. Sudah sampai ayat 11 itu. Bacakan itu setiap kali pertemuan. Ini. Wes cukup. Malah nyambung. Iya. Itu loh, paham gak? Namun ubahnya pelan-pelan, sudah betul sekali. Caranya sudah bagus, tinggal ubahnya pelan-pelan untuk memahamkan ke masyarakat tadi. Namun saran saya, jangan ngundang yang gak sepahaman dengan jenengan, malah buat onar nanti bingung. Wah, ternyata kayak gini. Wah, ternyata bapak yang ngomong pertama itu salah, kayak guru ngawur ngomongnya. Jenengan dibilang ngawur sama jamaah, malah percaya sama yang datang berikutnya. Paham gak? Adapun tadi dia bilang tadi. Tadi apa sampai bisa ini tadi arwahnya kembali lagi, kenapa tadi? Setiap malam Jumat kalau tidak dibacakan nanti arwahnya itu kembali. Iya. Malam Jumat kembali ke rumah. Sekarang itu tadi kata kembali ke rumah nih lo cek dulu. Baca dari kitab mana? Bawa sini. Saya tadi baru baca kitab, itu miris sama keadaan orang sekarang yang setiap malam Jumat itu para arwah pulang ke rumah. Setiap arwah pulang ke rumah, bilang arwah pulang ke rumah saja dia kena masalah nanti. Menengok Mana coba lihat. Iki orang nganggo hadis riwayat sopo orang. Sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu setiap malam mendatangi langit dunia dan mereka arwah berhenti atau berdiri dengan trompa mereka pada rumah-rumah mereka. Mereka memanggil atau menyeru setiap kali seruan dengan suara susah 1000 kali seruan. Terus niki tuh banget ki. Maka bila kamu tidak memberikan sesuatu pada arwah-arwah tadi dengan sesuatu, maka mereka para arwah akan pergi dengan kerugian dan dia akan tercengah. Ini aja nggak bawa riwayat ini. Coba lihat, saya cek di ini. Buatan pulsa atau Pak? Ya misalnya saya buka web nggak ada pulsa, gimana mau buka ini? Waduh, sinyalnya lambat ini. Nggak sebutkan dari siapa. Diambil URL-nya aja. Ada URL-nya. Ya Allah, ngawur. Sebenarnya itu nggak punya dasar, itu gawe-gawe alasan. Wah, nggak ada riwayat, nggak ada ini, nggak ada ayat Quran, nggak ada hadis, nggak ada. Kasih sini hadisnya, kita cek nanti di kitab hadis. Saya berani taruhan dengan dia itu. Mari cek di kitab hadis tuh, bawa bahasa Arab di sini. Saya nggak mau bahasa Indonesia. Dia pulang ke kuburan sambil menangis. Tadi datang ke rumah itu emangnya kabur dari kuburan? Bilang aja, Pak, masa malaikat kecolongan dia kabur dari kuburan, Pak? Asalnya roh sekaligus jasad dalam kubur loh. Roh dan jasad itu dapat nikmat atau siksa kubur. Asalnya gitu. Bilang itu keluar dari kubur. Itu tadi jawabannya gampang. Emangnya malaikat kecolongan? Saya sudah pakai logika kemarin itu loh. Nggak mungkin. Kalau ada hadisnya saya cek nanti hadisnya. Ini tadi kita pakai ini hadis ini dhaif. Ada riwayatnya, semua pakai riwayat di sini. Nggak imbang dong kalau mau pakai dengan itu cuma sekedar itu aja tulisan. Saya bisa buat kayak gitu juga, bisa nulis terus saya sebar sendiri. Bisa. Ya. Itu. Karena kiai cuma kiai saja, bukan nabi. Wong dia dapat wahyu dari siapa kiai? Ya, dari kitab. Kitab dari siapa?
Tahu kan runtutannya kan dari mana? Gitu loh Bapak. Hah? Ya ampun, nanti kasihan saya ngomong tersinggung lagi. Sudahlah, cukup ah. Capek os debat karo wong ngeyel ki ora sah. Susah mau nyambung nggak bisa. Kita kuliah tinggi-tinggi dengan dia nggak nyambung kok nanti dia bilang saya Wahabi ya nanti ya sudahlah nggak usah debat aja nanti ujung-ujungnya kayak gitu. Karena sudah nggak ada alasan lagi itu sudah KO dia. Sudah ya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Besok pagi baru kita lanjut. Malam ini saya nggak tahu Ustadznya kayaknya agak capek dia istirahat aja biar besok pagi aja lah. Ya untuk masalah ruqyah. Itu saja kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.